Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melaksanakan serangkaian ibadah umroh dan menjalani prosesi pernikahan di Mekah, saatnya kita melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan lancar dan sangat menyenangkan. Senang sekali rasanya melihat orang tuaku tersenyum lebar. Sesampainya di Indonesia, kita tidak tahu akan menikah di tanggal berapa karena masih ada dokumen yang perlu diurus di Kedutaan Jerman di Jakarta. Aku stay di Jakarta dan orang tuaku pulang ke Demak untuk membantu mengurus persiapan menikah walaupun tidak tahu kapan menikahnya. Ya, disinilah ajaibnya. Allahu Akbar. Ada sedikit drama ketika aku berada di kedutaan Jerman. Ya Allah, astagfirullah. Ternyata pasporku tidak ada di tangan. Tapi justru paspor ayahku. Ternyata tertukar ketika kita berada di bandara dan posisi ayahku udah di Demak. Tapi Masya Allah, karena petugasnya ingat wajahku pernah legalisasi paspor di kedutaan beberapa minggu lalu, dia memperkenankan dengan fotokopi pasporku. Aku yakin tanpa pertolongan Allah tidak dipermudah seperti itu. Nggak kebayang jika aku harus pulang atau menunggu paspor dikirim dari Demak. Pasti juga akan memakan waktu lebih dan pernikahan harus mundur, tapi alhamdulillah Allah mudahkan sehingga diberikan jalan. Alhamdulillah, aku stay di Jakarta selama 3 hari, semua persyaratan sudah di tangan. Hari Kamis malam kita berangkat ke Demak dan sampainya di pagi hari pukul 8, aku dan Ilyas ke notaris untuk membuat pranikah. Lalu Jumat siang mendaftar di KUA dan kurang dari 24 jam esok harinya jam 11 hari Sabtu, qadarullah Allah memilihkan tanggal cantik tanpa kita planning sebelumnya, yaitu 24/2/24. Kenapa aku bilang Allah yang memilihkan tanggal? Ya, karena kita tidak bisa memprediksi dokumen selesai pada tanggal berapa, dan pada hari Minggunya Masjid Agung Demak, di mana tempat kita akan menikah, akan ada acara pengajian besar. Jadi mau gak mau ya kita pilih hari Sabtu. Semua persiapan pernikahan baik dari undangan dan lain-lain diurus sendiri. Ya karena gak bisa dong kita pesan dadakan dan gak tahu tanggalnya. Mau gak mau ya semua diurus sendiri dan dibantu keluarga. Undangan pernikahan dibuatkan oleh adikku, lalu pengurusan dokumen di kecamatan diuruskan ayahku, dan urusan pernikahan diuruskan ibuku. Semuanya sangat terjadi begitu cepat dan di hari pernikahan. Karena aku tidak punya waktu banyak untuk persiapan dan tidak tahu kapan menikah saat itu, aku tidak menyewa makeup artist, kameramen, ataupun gedung pernikahan. Aku ada menyewa fotografer untuk membuat mini video pernikahan, tapi itu pun juga dibantu kakakku yang merekomendasikan dan booking waktunya pun dadakan. Dan untuk makeupnya mau gak mau aku harus makeup sendiri dan dibantu oleh saudara-saudaraku, dan alhasil jadilah makeup ala kadarnya. Juga kita gak ada kameramen khusus untuk merekam acara ijab kabul pernikahan, dan aku pribadi juga tidak ingin boros untuk merayakan pernikahan. Dan Masya Allah, dari pihak Masjid Agung Demak sendiri tiba-tiba menawari untuk mendapatkan live streaming pernikahan kita langsung live dari akun Masjid Agung Demak. Di hari itu ada 4 pasangan yang menikah di Masjid Agung Demak, tapi qadarullah hanya pernikahanku yang disiarkan langsung live dari Masjid Agung Demak. Aku bukan siapa-siapa, tapi Masya Allah aku merasa bahagia Allah berikan kesempatan dan kebaikan tersebut. Terima kasih banyak untuk pihak-pihak yang sangat baik dan ikhlas membantu pada acara kami. Untuk para tetangga juga, untuk semuanya yang mohon maaf tidak bisa aku sebut satu persatu. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua. Alhamdulillah, pernikahan berjalan dengan hikmat walaupun hujan deras. Banyak sekali tamu undangan yang tidak diundang hadir dalam acara tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah pernikahan kedua kalinya, karena pernikahan yang di Mekah hanya pernikahan secara agama. Pernikahan yang dilakukan di Indonesia diperlukan untuk catatan sipil dan sah diakui negara. Qabil tuh sah. Alhamdulillah sah ya. Menikah memang terlihat mudah, tapi nyatanya niat baik dan luruslah yang sangat diperlukan.
Mereka bukan hal mudah, tapi pahalanya juga gak main-main. Di dalam doaku, aku selalu minta petunjuk Allah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Semoga Allah selalu ridho kepada kita dan bernasib baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga kedepannya aku bisa membagikan untuk kehidupan selanjutnya. Dadah.